Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok kolor ijo. Kolor ijo dianggap sebagai salah satu makhluk gaib atau makhluk jadi-jadian yang melakukan sebuah kejahatan. Wujud dari makhluk ini disebut-sebut sangat menyeramkan dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Dalam aksinya, kolor ijo selalu menggunakan celana kolor berwarna hijau. Seperti namanya, kolor hijau. Kolor hijau ini melakukan pencurian barang-barang tertentu, melakukan perampokan, bahkan melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, baik itu perempuan yang masih gadis, yang sudah bersuami, maupun yang janda. Dan ngomong-ngomong tentang kolor hijau, makhluk ini ternyata pernah membuat gempar kota Jakarta dan sekitarnya, itu sekitar tahun 2003 sampai tahun 2005. Bagaimana kisah kegemparan itu tercipta? Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di Bumi Datar. Keberadaan kolor hijau pernah menggemparkan wilayah Indonesia di tahun 2003 sampai tahun 2005. Pada saat itu, dikabarkan jika kolor hijau melakukan perampokan dan pemerkosaan kepada perempuan bersuami di Bekasi. Bahkan hal itu pun meresahkan masyarakat di kawasan tersebut. Untuk menanggulangi bahaya atau gangguan kolor hijau ini, sebagian rumah warga di Jakarta dan sekitarnya memasang sebuah potongan bambu kuning dan juga daun kelor yang diikat menjadi satu. Benda itu terpasang di depan pintu sejumlah rumah warga. Kedua benda tersebut bukanlah pajangan biasa, namun diyakini sebagai penangkal dari aksi perampokan dan pemerkosaan kepada para wanita yang dilakukan oleh kolor hijau tersebut. Entah dari mana keyakinan tersebut datang, yang pasti kedua benda tersebut pun sampai menjadi barang langka di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada saat itu. Saat beraksi, kolor hijau ini seperti namanya menggunakan celana kolor berwarna hijau, dan pelaku ini disebutkan bukanlah manusia biasa, melainkan pemilik kekuatan gaib yang sangat sakti. Dilansir dari situs liputan6.com, kegemparan ini bermula dari sebuah peristiwa perampokan dan pemerkosaan yang terjadi di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, pada 20 Oktober tahun 2003. Saat itu, rumah seorang warga disatroni oleh perampok. Pelaku perampokan memasuki rumah korban pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, dan dalam aksinya tersebut pelaku hanya menggunakan kolor yang berwarna hijau. Seperti menggunakan ilmu hitam, sang pelaku berhasil mengobrak-abrik isi rumah untuk mencari harta benda yang bisa diambil. Kejamnya lagi, sang pelaku diberitakan sempat memperkosa korban yang tak bisa melawan sama sekali. Pemilik rumah berinisial BA saat itu menuturkan jika istrinya, orang tua, dan juga anaknya tak bisa berteriak. Apalagi sang pelaku juga sempat menodongkan golok ke leher korban. Yang menarik lagi, barang hasil rampokan berupa kalung emas seberat 10 gram dan liontin yang diambil dari leher korban disebutkan ditelan oleh pelaku. Hal itu dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku tak membawa kantung dan tak memakai celana berkantung, hanya menggunakan kolor yang berwarna hijau. Setelah beraksi, pelaku kemudian pergi. Menurut BA, pelaku dengan leluasa meninggalkan rumah korban, mengingat lokasi kejadian terletak di kawasan terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Apalagi saat kejadian, BA juga tengah tak berada di rumah. Dia pergi dengan santainya karena berpikir sudah merasa aman. Dia keluar lewat belakang, kata BA. Jejak pelaku pun menghilang di kegelapan malam. Waktu pun terus berlalu. Entah siapa yang memulai,
kasus perampokan yang terjadi di Bekasi kemudian berkembang menjadi isu yang meresahkan. Gambaran pelakunya bercampur dengan takhayul, menambahkan keresahan warga yang kian menjadi-jadi. Puncaknya pada bulan Januari 2004, aksi pelaku misterius itu kembali terjadi. Kali ini, seorang perempuan yang bernama Rosadah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Kampung Bulak, Desa Sarua, Ciputat, Tangerang, Banten menjadi korban kolor ijo dan mengaku nyaris diperkosa. Dalam pengakuannya, Rosadah menceritakan pada malam kejadian itu ia tengah tidur bersama suami dan seorang anaknya. Tapi pada tengah malam ia terbangun karena merasa ada seseorang menindih perutnya. Ironisnya, yang menindihnya bukanlah sang suami. Awalnya saya enggak berasa. Sadar-sadar, saya sudah berasa panas dan baju sudah compang-camping, ungkap Rosadah. Saat itu, baju Rosadah sudah robek-robek. Yang menarik lagi, pengakuan Rosadah tentang wujud si pelaku memang jauh berbeda dengan sosok kolor ijo yang muncul di Bekasi. Sang pelaku versi Rosadah adalah sosok siluman yang jelek yang hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Tubuhnya bulat, perutnya besar, telinganya panjang, mulutnya monyong seperti babi, dan mukanya bulat. Pendek dan gendut, ujar Rosadah mencoba mendeskripsikan wajah pelaku. Cerita ini pun menambah kegemparan dan keresahan warga. Tak berakhir sampai di sini. Si kolor ijo kembali beraksi saat warga masih resah dan takut. Lokasi kejadiannya kini pun tak berjauhan. Masih di kawasan Ciputat, tepatnya di Kampung Pladen, Pondok Ranji, dan korbannya kali ini adalah Sarifah, seorang ibu rumah tangga. Ia juga mengaku dirinya menjadi korban kolor ijo. Tak berselang lama dari kejadian di Pondok Ranji, kolor ijo juga kembali memakan korban. Korban berikutnya adalah Nurmasito, warga Gang Haji Satun, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian, kejadian ini juga kembali menggemparkan warga, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Ada seorang warga yang tengah kesurupan disangka menjadi korban kolor ijo. Kemudian, 2 korban di kota Depok mengaku menjadi korban kolor ijo dengan korban bernama Daryanti, warga Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji. Hal serupa juga dialami oleh Retno, warga Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, dalam waktu hampir bersamaan. Peristiwa beruntun ini akhirnya membuat masyarakat kian menjadi resah. Apalagi sejumlah media membesar-besarkan aksi sang pelaku. Aksi kolor ijo ini juga terkenal dengan cepat. Dampaknya, sejumlah warga sempat khawatir dan takut keluar rumah di malam hari. Bahkan, sejumlah warga secara bergantian menggelar ronda saban hari. Langkah tersebut dilakukan tak lain untuk mengantisipasi kedatangan kolor ijo. Tak hanya itu, berbagai cara antisipasi pun dilakukan oleh warga. Dari penangkal yang berbau agama hingga yang berbau mistis juga dilakukan. Terakhir, penangkal yang terkenal dan dianggap paling mujarab adalah dengan menggunakan potongan bambu kuning dan juga daun kelor yang disatukan lalu dipasang di pintu masuk rumah. Tak heran, dalam sekejap, sebagian warga di kawasan pinggiran ibu kota seperti Bekasi, Tangerang, Ciputat, dan Depok memasang benda-benda tersebut. Mereka menganggap yang dipasangnya ini adalah penangkal ampuh dari aksi kejahatan si kolor ijo. Memang tak semua warga memasang penangkal di rumah masing-masing, akan tetapi keresahan tetap merebak dan membuat warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, merasa tak aman. Menurut seorang warga pada saat itu yang bernama Neneng, akibat isu tersebut, anak-anaknya pada malam hari takut tidur dan selalu gelisah. Pengakuan serupa juga diakui seorang warga lain yang bernama Yaya. Menurutnya, jika sudah malam, ia takut bila saja dikunjungi oleh kolor ijo.
Saat pukul 9 malam, mereka sudah tak berani keluar rumah dan memilih mengurung diri di kamarnya. Diakui atau tidak, aksi kolor ijo ini telah membuat keresahan di tengah masyarakat. Namun, kebingungan akan keberadaan kolor ijo sempat mereda menyusul adanya pengumuman dari pihak kepolisian, di mana dari hasil pengusutan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para korban, keberadaan kolor ijo sangat diragukan. Apalagi para korban satu persatu akhirnya mengakui bahwa mereka hanya mengarang-arang cerita saja yang telah menjadi korban dari kolor ijo. Keberadaan kolor ijo ternyata hanya isapan jempol belaka. Dari penyelidikan yang dilakukan petugas Polsek Ciputat terhadap korban yang bernama Rosadah, membuktikan bahwa Rosadah berbohong telah menjadi korban kolor ijo. Rosadah yang sudah 7 bulan tidak dijamah sang suami mengakui dirinya hanya mengarang cerita menjadi korban kolor ijo untuk mencari perhatian dari suaminya dan warga sekitar. Bahkan, cakaran di tangannya yang sebelumnya diakuinya dilakukan oleh monster yang memakai kolor ijo hanyalah bekas sisir yang sengaja dilakukannya. Dia mengaku hanya berhalusinasi saja telah menjadi korban kolor ijo. Lain lagi pengakuan Syarifah. Awalnya, cerita tersebut dikarang untuk menakut-nakuti anaknya agar tak sering keluar malam. Pikiran saya memang sedang kalut, lagi kacau, cuma itu saja. Aku Syarifah pasrah. Alasan perempuan itu mengarang cerita memang bukan tanpa sebab. Terhimpit persoalan ekonomi, ibu 3 anak ini tak ingin buah hatinya berbuat macam-macam. Janda yang telah 2 kali menikah dan sehari-harinya bekerja sebagai tukang cuci dan setrika dengan upah Rp200.000 per bulannya saat itu, mengaku juga sengaja menghembuskan isu kolor ijo ini untuk mengalihkan perhatian warga dan mencari sensasi karena dirinya selalu dipitnah sebagai wanita malang. Bahkan di tempat tinggalnya di Kampung Peladen, Pondok Ranji, Ciputat, dia dicap sebagai wanita penggoda suami orang dan suka keluar malam. Sementara itu, pengakuan dari Nurma Sito, warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang semula juga mengaku sebagai korban kolor ijo, belakangan juga mengaku hanya berbohong menjadi korban kolor ijo. Bahkan, dia sengaja mengiris tangannya dengan silet dan mengaku diperkosa kolor ijo untuk mendapat simpati dari masyarakat. Begitu juga dengan bajunya yang robek. Itu semuanya diceritakan pada suaminya sebagai perbuatan si kolor ijo. Nurma berharap dari berita dirinya menjadi korban kolor ijo, bantuan akan datang. Dia melakukan hal ini karena suaminya sejak sebulan terakhir tidak lagi bekerja. Akan tetapi, warga dan keluarganya yang mengira Nurma benar-benar menjadi korban kolor ijo, kemudian melapor ke kepolisian sektor Jagakarsa. Pada akhirnya, perempuan yang mengaku sebagai korban si kolor ijo pun tetap diproses hukum. Menurut Kepala Resort Jakarta Selatan saat itu, Komisaris Besar Polisi Gufron, dari kejadian pertama, polisi sudah melihat sejumlah kejanggalan dalam beberapa laporan. Di antaranya, si kolor ijo bisa masuk melalui 2 pintu yang dikunci. Selain itu, dari kaos yang disobek tak beraturan, sedangkan bekas luka cakaran, polisi menemukan posisi cakaran tersebut simetris. Karena itu, laporan tersebut dianggap palsu dan termasuk bentuk tindak pidana. Ketiga pelapor palsu pun dikenai pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu. Meskipun begitu, namun isu kolor ijo ini masih tetap dipercaya. Bahkan di wilayah Cengkareng, setidaknya dari akhir tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2005, sempat diadakan semacam jam malam untuk anak-anak, terutama perempuan. Selama lebih dari 2 bulan pasca peristiwa kolor ijo di Bekasi, kampung-kampung yang biasanya ramai oleh teriakan anak-anak yang bermain menjadi sunyi senyap.
pengajian, terutama bagi anak-anak yang beragama Islam, terpaksa diadakan di rumah. Beberapa gardu siskambling bahkan didirikan dengan bantuan pihak kelurahan. Setiap RT berlomba-lomba mendirikan gardu untuk meningkatkan keamanan di lingkungannya. Satu daerah yang bernama Simpang Macan, Bambu Larangan, menjadi tempat yang paling dipercaya oleh orang Cengkareng sebagai tempat aktivitas dari kolor ijo. Daerah tersebut menjadi semacam daerah gelap. Sebelum kolor ijo, isu ninja dan juga dukun santet juga ramai di wilayah Simpang Macan ini. Selain itu, ada juga warga yang menempelkan poster berisi imbauan agar masyarakat waspada, lengkap dengan sketsa si kolor ijo. Sosok menyeramkan ini masih jadi perbincangan seru di dalam angkutan umum, warung kopi, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Mereka nimbrung mengumbar cerita, lalu akhirnya ketakutan sendiri. Akan tetapi, dari semua ketakutan dan kegemparan akibat kolor ijo, ternyata ada juga orang yang diuntungkan. Mereka adalah penjual bambu kuning dan juga penjual daun kelor, di mana mereka mendapat penjualan atau omset yang meningkat drastis, bahkan dengan harga yang lebih mahal, di mana saat itu harga bambu kuning yang awalnya Rp200.000 melonjak menjadi lebih mahal karena banyak dicari oleh warga sehingga menjadi langka. Demikianlah pembahasan tentang sosok kolor ijo yang pernah menggemparkan ibu kota Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Dan ternyata dari pengakuan beberapa korban, hal itu adalah karangan belaka atau palsu. Saksikan cerita menarik lainnya hanya di channel Bumi Datar. Sampai jumpa.